Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengapa demokrasi menjadi sistem negara yang banyak dianut oleh negara di dunia ini. Jadi dari maknanya sendiri, demokrasi sendiri merupakan sistem kepemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Secara bahasa, demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna kepemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Dan sebagian besar negara di dunia ini banyak yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Begitupun juga negara yang tidak menganut demokrasi tidak ingin dirinya disebut sebagai negara yang tidak berdemokratis. Hal ini jelas membuktikan bahwa paham demokrasi sudah dianut oleh semua negara di dunia ini. Menurut Winston Churchill, seorang mantan Perdana Menteri mengatakan, demokrasi adalah sistem paling buruk, tapi tidak ada yang lebih buruk dari itu. Lalu, apa sih alasan mengapa demokrasi menjadi sistem negara yang banyak dianut oleh negara di dunia? Pertama, negara dengan demokrasi yang baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Kedua, demokrasi menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Lalu yang ketiga, demokrasi mencegah adanya kepemerintahan yang otoriter, karena yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam demokrasi adalah rakyat. Lalu yang terakhir, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai warga negara daripada sistem negara lainnya. Banyak sekali negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan kegiatan bernegaranya. Tentu sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara tak mesti sama dengan negara yang lain atau pasti ada pembeda di antaranya. Adapun sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila adalah sistem kehidupan bagi negara dan masyarakat atas dasar kedaulatan rakyat yang terinspirasi oleh nilai-nilai luhur yaitu Pancasila. Dalam sistem yang dianut ini pasti ada kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Hal ini sejalan dengan asas demokrasi di mana kehendak tertinggi atas nama rakyat, maka pemerintah tak dapat sewenang-wenang dalam berdemokrasi. Kemudian ada desentralisasi kekuasaan. Dengan diterapkannya pemecahan kekuasaan dapat mencegah tidak ada pihak yang menguasai penuh suatu kuasa. Yang ketiga ada persatuan antar golongan dan pemerataan antar jenjang masyarakat. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia bisa menjadi penghambat integrasi nasional karena tentu adanya perbedaan dari segi apapun di setiap daerah, suku, ras, dan agama. Dengan berdasar pada Pancasila, hal ini dapat diatasi dengan seksama. Kemudian, keberagaman juga didapat pada ekonomi dan sosial. Kesenjangan pasti ada di dalamnya. Maka Pancasila mengaturnya dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun kekurangan sistem demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, pemerintahan yang kurang relevan bagi sebagian orang. Dalam sistem demokrasi Indonesia yang beragam ini, bagi sebagian orang memilih pemimpin terkadang hanya sebuah hak semata saja. Pemimpin yang dipilih biasanya hanya sekedar diketahui namanya saja, bukan pada kinerjanya. Hal ini menyebabkan pemerintahan yang cacat dan tidak relevan bagi sebagian orang. Yang kedua ada kebijakan yang berubah-ubah. Kepemimpinan yang ditentukan oleh berbagai ragam masyarakat membuat kepemimpinan terkadang silih berganti. Kepemimpinan yang baru terkadang juga melupakan kebijakan yang lama dan tidak memakainya. Oleh karena itu sesuatu kebijakan terkadang susah untuk terpenuhi. Yang ketiga adalah cacat aturan. Tak dimungkiri lagi bahwasanya keberagaman tak hanya pada hal kebudayaan saja,
namun juga meliputi pikiran dan gagasan setiap orang. Jadi setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan sudah pasti ada pro dan kontra. Di setiap lini masyarakat, aturan yang diberlakukan akan selalu memiliki sisi baik dan buruknya. Itulah sekiranya kelebihan dan kekurangan demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai krisis demokrasi. Krisis demokrasi muncul disebabkan adanya orang kecewa dengan demokrasi. Umumnya, kekecewaan itu terjadi karena kemarahan yang terhadap sepak terjang politikus elit, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, dan kecemasan atas perubahan sosial yang begitu cepat. Survei Pew Research sebelumnya pada tahun 2017 memperlihatkan bahwa ide dasar demokrasi liberal masih populer di masyarakat. Tetapi komitmen terhadap demokrasi menunjukkan kelemahan. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satu yang paling mengungkapkan seberapa efektif demokrasi berjalan. Penelitian pada tahun 2017 memperlihatkan bahwa performa demokrasi di berbagai negara cenderung negatif. Dari 27 negara yang dilakukan survei, rata-rata 51% merasa tidak puas dengan berjalannya demokrasi, hanya 45% yang merasa puas. Berikut adalah beberapa temuan survei Pew Research yang melibatkan 30.133 orang dari 27 negara yang dilakukan sejak 14 Mei 2018 hingga 12 Agustus 2018. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang memburuk cenderung membuat orang tidak puas dengan jalannya demokrasi. Salah satu faktor yang menyebabkan kesan buruk terhadap perkembangan ekonomi adalah tidak meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup sehari-hari. Jika banyak orang sulit mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, maka cenderung tidak puas dengan perkembangan demokrasi. Hak-hak dasar individu. Mereka yang merasa bahwa kebebasan berpendapat tidak cukup terlindungi di negerinya cenderung tidak puas dengan berjalannya demokrasi. Salah satu yang menyebabkan melemahnya keyakinan terhadap demokrasi adalah rasa frustasi terhadap wakil rakyat yang terpilih dalam demokrasi. Lalu ketidakpuasan kian luas. Secara global, ternyata lebih banyak orang yang tidak puas dengan berjalannya demokrasi yang berlangsung di negerinya. Umumnya, 51% tidak puas berbanding dengan 45% yang merasa puas. Kalau diperinci sebenarnya terjadi berbagai pola yang berbeda di berbagai wilayah. Indonesia dalam catatan Pew Research lebih terlibat karakteristiknya dalam dukungan yang lebih tinggi terhadap keberlangsungan demokrasi sejak masa reformasi. Tapi dalam sisi lain, secara kultural dan kesejahteraan, publik Indonesia sebagian masih menyukai kepemimpinan yang ketat. Munculnya disrupsi di bidang ekonomi yang membawa ke arah krisis ekonomi perlahan meningkat kecenderungan ke arah pemerintah yang kuat. Tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi di Indonesia. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila telah memenuhi unsur dan telah melaksanakan beberapa hal, seperti adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, adanya pengakuan, penghargaan kepada HAM, adanya persamaan hak, adanya lembaga peradilan dan lain hal sebagainya. Indonesia dalam beberapa hal telah berhasil menjalankan demokrasi, seperti yang pertama, berhasil melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan. Contohnya ada lembaga legislatif di Indonesia. Yang kedua, adanya pengakuan perlindungan HAM. Contohnya yang telah dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat dan telah dijelaskan juga pada pasal 27 hingga 34. Yang ketiga, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman. Contohnya lembaga yudikatif. Yang keempat, bebasnya pers dalam menyampaikan informasi maupun mengambil informasi. Yang kelima, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan berjalan damai. Yang keenam, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, dan golongan.
Meskipun demikian, banyak hal yang telah berhasil dan sukses dilakukan oleh Indonesia pada sistem demokrasi, tapi tetap pada pelaksanaannya Indonesia masih belum konsisten. Kemampuan demokrasi dalam menghadapi perubahan global. Perubahan global atau biasa kita sebut globalisasi merupakan proses integrasi secara global dengan skala internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Isu-isu globalisasi telah menjadi salah satu topik pembicaraan di berbagai negara di dunia. Pada era modern sekarang ini, globalisasi merupakan konsep yang dapat mempengaruhi aktivitas dalam berbangsa dan bernegara. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat terkena dampak dari konsep tersebut, baik dari lingkungan, perilaku sosial, kesejahteraan, dinamika politik, dan lain sebagainya. Hubungan globalisasi dan demokrasi memunculkan perdebatan bertuju pada dua permasalahan yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua mengatakan bahwa globalisasi dapat membantu perkembangan demokrasi. Untuk mengukur hal tersebut, tergantung pada seberapa besar pengaruh yang diberikan globalisasi kepada demokrasi. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesejahteraan yang lebih luas antara individu maupun masyarakat dalam tatanan kehidupan bernegara. Demokrasi mampu bertahan dalam era perubahan global apabila demokrasi dapat terus beradaptasi dan cepat tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi ke depannya. Namun harus selalu waspada dan tetap dalam koridor sehingga tidak terpengaruh oleh nilai-nilai kapitalisme yang dibawa oleh globalisasi. Kendati demikian, globalisasi dapat dimanfaatkan bagi kepentingan demokrasi itu sendiri. Kecepatan informasi di era ini seharusnya mampu meningkatkan pengaruh demokrasi ke seluruh dunia. Dengan pemikiran dan strategi seperti itu, sangat mungkin bagi demokrasi memiliki kemampuan untuk bertahan di era perubahan global. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.